Selamat pagi, kita berjumpa kembali pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur ya Tuhan buat kasih setiamu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus pagi ini ya Tuhan, Kau telah bangunkan kami dalam keadaan sehat ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya ya Tuhan, ini semua oleh karena kasih setiamu ya Yesus. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mau memuji, memuliakan namamu ya Tuhan. Haleluya.
seperti Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau senantiasa ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi ya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara atas kami ya Tuhan melalui firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh semakin hari semakin mengerti akan Engkau ya Tuhan. Semakin hari kami boleh semakin mengenal akan Engkau ya Yesus. Bahkan kami boleh bertumbuh dan berbuah ya Tuhan. Bahkan kami boleh menghasilkan buah-buah yang manis di hadapan Engkau ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau sambut firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Berjumpa kembali dalam program Selamat Pagi Bapa. Kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Di pagi hari ini masih dengan tema besar yang sama, Kristus adalah penolong. Pagi hari ini izinkan saya untuk berbagi sedikit tentang kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dalam Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Namun dalam versi firman Allah yang hidup. Ibrani 13 ayat 15 sampai ke 16. Dengan pertolongan Yesus, kita terus-menerus akan mempersembahkan korban puji-pujian kepada Allah dengan jalan menyampaikan kemuliaan namanya kepada orang lain. Janganlah lupa berbuat baik dan memberi bantuan kepada orang-orang yang berkekurangan, sebab korban-korban demikian sangat menyukakan hati Allah. Di bulan ini kita masih akan terus belajar tentang Kristus adalah penolong dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Karena pertolongan yang Kristus berikan dalam kehidupan kita adalah pertolongan yang paling kita butuhkan. Pertolongan yang membuat kita terbebas dari maut. Pertolongan yang memberikan keselamatan bagi kita. Pertolongan yang pada akhirnya memberikan kehidupan kekal bagi kita nantinya Bapak Ibu Saudara. Karena pertolongan inilah sudah seharusnya ada dampak yang dapat kita berikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Penulis surat Ibrani menuliskan kepada orang-orang Kristen yang ada di Ibrani khususnya dan kepada kita pada umumnya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan adalah penolong kita dan Tuhan telah menolong kita Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu mari kita memiliki dampak dari pertolongan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Mari kita juga memiliki dampak karena Kristus adalah penolong dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca dari ayat yang ke-14 tadi di Ibrani 13 ayat yang ke-14, namun juga dalam versi firman Allah yang hidup dituliskan demikian, sebab dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Dengan penuh pengharapan kita menantikan tempat tinggal kita yang kekal di surga. Dunia ini bukanlah tempat tinggal kita Bapak Ibu Saudara. Kita hanya sedang berjalan atau menjalani kehidupan kita untuk menuju ke tempat tinggal kita yang tetap di surga nanti Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu, dalam perjalanan kita menuju ke tempat tinggal kita nanti, mari kita memiliki dampak. Penulis surat Ibrani mendorong kita, menasihati kita untuk kita senantiasa menaikkan puji-pujian dan persembahan bagi Allah. Untuk kita senantiasa menyampaikan tentang Kristus adalah penolong bagi kita. Untuk kita juga dalam kita menyampaikan bahwa Kristus adalah penolong bagi kita, kita juga memberikan bantuan yang nyata, kita juga memberikan dampak yang nyata dengan melakukan perbuatan baik, dengan kita memberikan bantuan kepada orang-orang yang berkekurangan Bapak Ibu Saudara. Kalau di firman Allah yang hidup tadi dituliskan, kita terus-menerus mempersembahkan puji-pujian dan korban bagi Allah. Nah, terus-menerus ini artinya berkelanjutan. Kita melakukannya setiap hari tanpa jeda Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, mari kita membagikan tentang Kristus. Mari kita terus-menerus berbuat baik melalui setiap perbuatan baik yang dapat kita lakukan. Jadi mari kita dalam kehidupan kita, karena pertolongan yang sudah Kristus berikan bagi kita, mari kita memiliki dampak, atau dengan kata yang lebih tepat, kita menghasilkan dampak yang baik, menjadikan setiap perbuatan baik yang kita lakukan menjadi puji-pujian bagi Allah. Dan jangan lupa juga kita melakukan perbuatan baik tadi Bapak Ibu Saudara. Kita memberikan bantuan kepada setiap orang yang kita jumpai yang
kita lihat bahwa orang ini membutuhkan, mari kita memberikan bantuan. Perbuatan dan bantuan yang kita berikan tidak selalu berbicara tentang uang, Bapak Ibu Saudara. Perbuatan dan bantuan yang kita berikan juga bisa berbicara tentang waktu yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Semisal kita menemukan orang yang ingin bercerita kepada kita, kita bisa memberikan bantuan waktu, kita bisa memberikan waktu kita kepada orang tersebut untuk orang tersebut bercerita kepada kita, menyampaikan hal-hal yang ingin mereka sampaikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Kita juga bisa memberikan bantuan dalam bentuk teguran atau nasihat yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan nasihat. Teguran yang mendidik tentunya, Bapak Ibu Saudara. Nah, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan ini seharusnya terpancar dalam kehidupan kita. Seharusnya inilah dampak yang kita hasilkan karena pertolongan yang sudah Kristus lakukan. Dampak inilah yang seharusnya kita hasilkan karena Kristus adalah penolong bagi kita. Di mana tadi di surat Ibrani penulis menasihatkan bahwa marilah kita terus-menerus mempersembahkan korban puji-pujian bagi Allah, dan jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan kepada orang yang berkekurangan tadi, Bapak Ibu Saudara. Nah, setiap perbuatan baik dan bantuan inilah yang terus-menerus mari kita lakukan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Setiap perbuatan baik kita mari kita tujukan kepada Kristus. Biarkan dalam perjalanan kita menjalani kehidupan di dunia ini untuk kita nanti berjalan ke tempat tinggal kita yang tetap di surga nanti. Dalam perjalanan kita di dunia, mari kita menghasilkan dampak yang baik. Mari kita senantiasa membagikan tentang Kristus kepada orang-orang di sekeliling kita. Dalam perjalanan kita membagikan tentang Kristus yang adalah penolong bagi kita, Kristus yang telah memberikan keselamatan bagi kita, Kristus yang telah melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Mari kita membagikan Kristus ini kepada setiap orang yang kita jumpai. Dan jangan lupa juga dalam kita membagikan tentang Kristus kepada orang-orang yang kita jumpai, kita juga melakukan perbuatan baik. Kita juga memberikan bantuan kepada orang-orang yang kita jumpai, orang-orang yang berkekurangan pada khususnya, Bapak Ibu Saudara. Bantuan sekecil apapun yang kita berikan, bantuan sekecil apapun yang kita lakukan kepada orang-orang yang membutuhkan, saya yakin dan percaya bahwa bantuan tersebut pasti juga akan memberikan dampak kepada orang-orang yang kita bantu, kepada orang-orang yang kita tolong, Bapak Ibu Saudara. Sekecil apapun dampak yang dihasilkan, maka dari pertolongan kita kepada orang lain ini, saya yakin dan percaya bahwa orang yang kita tolong pasti juga akan mulai memiliki kerinduan untuk menolong orang lain. Nah, dampak-dampak inilah yang seharusnya kita hasilkan dari pertolongan yang sudah Kristus berikan dalam kehidupan kita, dari hal-hal yang sudah Kristus lakukan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita yang meyakini bahwa Kristus adalah penolong bagi kita, kita juga yang seharusnya menjadi penolong-penolong bagi orang-orang yang membutuhkan, menjadi penolong bagi orang-orang di sekitar kita. Karena Kristus adalah penolong bagi kita, maka sudah sepantasnya atau seharusnya kita juga menjadi penolong bagi orang di sekeliling kita, Bapak Ibu Saudara. Mari saya mau ajak dan saya mau dorong Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama melakukan nasihat yang sudah penulis surat Ibrani ini sampaikan kepada kita pada umumnya, Bapak Ibu Saudara, untuk kita terus-menerus mempersembahkan puji-pujian, ucapan syukur kepada Allah, serta melakukan perbuatan baik dan memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dampak inilah yang seharusnya terpancar dalam kehidupan kita ketika kita mengakui bahwa Kristus adalah penolong dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk kami boleh memiliki dampak bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami yang meyakini bahwa Kristus adalah penolong dalam kehidupan kami. Kami juga yang seharusnya juga memberikan dampak bagi orang-orang di sekitar kami. Kami juga harus bisa menjadi penolong-penolong bagi orang-orang yang membutuhkan, Bapak Ibu. Dalam kehidupan ini, Bapak, biarkan Tuhan
terus-menerus mengajar kami, membimbing kami untuk kami boleh menjadi penolong bagi orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang membutuhkan bantuan, orang-orang di sekitar kami ya Bapak ya. Kiranya Tuhan mengajarkan kami dan terus memberikan kami hikmat untuk kami boleh menolong orang-orang di sekitar kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami di pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus membimbing kami dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih kita sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah saya boleh menginformasikan informasi MCC sepekan. Yang pertama, pada hari Senin ada latihan tamborin dan tarian pada pukul 5 sore, dan setiap hari Kamis jam 6:30 malam ada latihan pujian dan musik di tempat ini. Dan pada hari Jumat ada menara doa kota jam 5:30 di Hotel Haris. Dan pada hari Sabtu ada ibadah muda remaja Metanek pada pukul 5:30 sore. Dan pada hari Minggu pagi ada ibadah sekolah minggu setiap pukul 7:30 pagi. Dan kita akan bersama-sama berkumpul kembali di ibadah raya MCC setiap pukul 5 sore. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, kami bersyukur ya Tuhan buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji memuliakan namamu ya Tuhan, terlebih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami ini ya Tuhan boleh mempermuliakan namamu. Tuhan Yesus, pagi ini ya Tuhan kami juga serahkan kehidupan kami ya Tuhan, aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai, Tuhan memimpin kami ya Tuhan, supaya kami tetap berada di jalan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya, amin.